mahasiswa S1 jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada saat ini kami akan menampilkan tugas proyek kami, yaitu efektivitas penerapan restoratif justice di Indonesia. Pose for the fans. I've given up. I'm sick of feeling. Is there nothing you can say? Take this all away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu restoratif justice. Restoratif justice adalah sebuah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan tersangka, dan kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum. Tujuannya adalah untuk saling bercerita mengenai apa yang telah terjadi, membahas siapa yang dirugikan oleh kejahatannya, dan bagaimana mereka bisa bermusyawarah mengenai hal yang harus dilakukan oleh pelaku untuk menebus kejahatannya. Hal yang biasa dilakukan meliputi pemberian ganti rugi terhadap korban, permintaan maaf, atau tindakan-tindakan pencegahan agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Selanjutnya, restoratif diatur dalam beberapa peraturan. Yang pertama, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Yang bunyinya mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, misalnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yang berbunyi mengatur keadilan restoratif Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, Nomor 15 Tahun 2020 mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak M. Sunandar selaku salah satu dosen dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pandangan Bapak sebagai akademisi hukum mengenai keefektifan penerapan restoratif justice di Indonesia? Oke. Kalau berbicara soal efektif itu, kita harus ukur dari banyak faktor. Salah satunya adalah substansi hukum. Kalau kita pakai teorinya Surya Sukanto, ada 5 faktor penegakan hukum. Yang pertama, substansi. Yang kedua, aparat penegak hukum. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Yang keempat, budaya hukum. Dan yang kelima adalah lingkungan masyarakat. Nah, kalau kita lihat substansi dari keadilan restoratif itu kan di Indonesia diatur secara sektoral oleh aparat penegak hukum. Bisa kita lihat di peraturan jaksa, bisa lihat di peraturan Kapolri, dan peraturan Mahkamah Agung yang baru-baru ini terbit di tahun 2024. Jika kita telisik lebih jauh dari 3 peraturan sektoral itu, ada banyak beragam pengaturan yang berbeda-beda antara kejaksaan, Mahkamah Agung maupun di kepolisian. Syarat-syarat untuk pengajuan RJ di kejaksaan itu kan cuma ada beberapa ya. Misalnya tersangka baru melakukan tindak pidana, ini kurang lebih sama lah dengan Perma. Cuma di Perma itu lebih lengkap uraiannya. Jaksa yang paling banyak melakukan RJ. Bahkan kita tahu di Sulawesi Selatan ada yang namanya Rumah Restoratif Justice di Takalar, dan sudah banyak pelaksananya. Cuman kalau kita bahas secara substansial, kalau kita kembali ke pengantar ilmu hukum itu, bahwa tujuan hukum itu kan ada keadilan, ada kepastian, ada kemanfaatan. Di Indonesia yang mengatur soal RJ itu kan sektor-sektor aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dan Mahkamah Agung, bukan diatur di undang-undang. Jadi dia diatur melalui peraturan-peraturan teknis, sehingga
yang mengatur soal RJ ini di bawah undang-undang, bahkan belum ada undang-undangnya dia sudah mengatur RJ-nya. Padahal RJ itu seharusnya tidak perlu dikonkretkan dalam bentuk peraturan. Saya berikan contoh. Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut ada namanya diversi. Diversi itu adalah pelaksanaan program dari undang-undang itu untuk mencapai keadilan restoratif. Jadi diversi itu adalah proses penyelesaian perkara untuk anak di luar proses hukum. Tapi dia adalah bagian dari pencapaian keadilan restoratif. Artinya ada program yang dibuat untuk mencapai RJ, untuk mencapai keadilan. Bukan keadilannya yang dijadikan sebagai program. Nah, ini yang agak membingungkan di Indonesia adalah karena para penegak hukum ini membuat peraturan yang justru menjadikan RJ sebagai program. Padahal RJ seharusnya menjadi tujuan yang abstrak. Artinya dia cukup berada pada tataran diskursus ide, konsep. Ya, karena macam-macam model RJ itu ada banyak. Misalnya Albert Eccles ya tahun 1970-an memberikan misalnya ciri-ciri RJ, jenis-jenis RJ dan lain sebagainya. Jadi yang membingungkan di Indonesia adalah kok bisa ya RJ itu dijadikan sebagai program ataupun konkret. Padahal seharusnya yang dibuat itu sesuai dengan Undang-Undang SPPA tadi, seharusnya dibuatkan program untuk mencapai RJ. Jadi instrumen yang kita butuhkan untuk mencapai RJ. Jadi untuk mengukur efektif atau tidaknya, ya kita kembalikan lagi apakah substansinya sudah betul atau tidak. Ya, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pandangan Bapak mengenai Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan? Ya, kerja tentang penghentian penuntutan itu kan lahir tahun 2020. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa memang peraturan sektoral ini yang diatur oleh kejaksaan ini sudah dilaksanakan sedemikian rupa sejak adanya peraturan RJ di kejaksaan. Bahkan di kejaksaan negeri yang ada di Sulawesi Selatan itu berlomba-lomba untuk meningkatkan skala untuk pelaksanaan RJ itu untuk tindak pidana tertentu ya, misalnya tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, kemudian kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari 2.500.000. Nah itu semua, misalnya penganiayaan atau pencurian itu kebanyakan di RJ. Nah, tapi itu lagi saya katakan tadi, karena ini peraturan sektoral maka dia mengikat ke dalam, mengikat jaksanya gitu. Jadi dan harus ada persetujuan antara korban dengan pelaku, karena kalau tidak seharusnya kan dilimpahkan ke tahap selanjutnya, yaitu ke kejaksaan atau ke pengadilan. Nah dari tahapan penyidikan di kepolisian itu juga sudah ada RJ-nya, di kejaksaan ada RJ-nya, di pengadilan sekarang di Perma peraturan Mahkamah Agung ada RJ-nya. Makanya menimbulkan satu pertanyaan adalah bagaimana kita mengukur efektivitas RJ kalau setiap tingkatan ada RJ. Seharusnya kan kalau tidak selesai RJ di kepolisian ya sudah lanjut ke tahap penuntutan. Tapi sekarang pada saat dilimpahkan ke kejaksaan ada lagi mekanisme RJ, diupayakan lagi, tidak berhasil di kejaksaan, dilimpahkan lagi ke pengadilan, RJ lagi. Padahal seharusnya yang terjadi itu adalah jangan seperti itu modelnya. Kalau sudah selesai di bawah berarti antara korban dengan pelaku tidak sepakat. Ini seolah-olah dengan adanya peraturan itu mengikat para pelaku dan korban untuk senantiasa RJ lebih dahulu seperti itu. Jadi yang saya tekankan lagi, seharusnya yang dibuat itu adalah program untuk mencapai RJ, misalnya mediasi penal atau apapun istilahnya itu, kita bikin instrumen untuk mencapai RJ, bukan untuk dalam hal itu tadi bahwa RJ yang dijadikan program. Ini saya kira logika terbalik, karena selama ini yang saya ketahui yang namanya restoratif justice itu adalah tujuan bagi penegakan hukum gitu. Jadi tujuan untuk mencapai keadilan. Model keadilan itu kan ada banyak, keadilan proporsional, keadilan distributif, keadilan retributif, ada lagi keadilan restoratif. Seharusnya RJ tetap menjadi tujuan, yang dibuatkan undang-undangnya adalah programnya. Maka benarlah
konsep yang dipakai oleh undang-undang STPA itu tadi, bahwa ada yang namanya diversi untuk mencapai keadilan restoratif justice, yaitu penyelesaian perkara melalui proses di luar hukum, yang namanya diversi untuk anak sebagai pelaku, supaya melindungi hak-hak anak itu sendiri. Bersama dengan Bapak Rahmat, baik Pak, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai efektifan restoratif justice. Yang pertama, bagaimana pendapat Bapak mengenai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya Hidayat selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta. Kan dengan pendapat saya, memang penerapan restoratif justice ini memang awalnya diinisiasi oleh kejaksaan, karena kita kan kejaksaan itu jaksa lah dalam artian itu bahwa sebagai dominus litis. Dominus litis itu adalah pengendali perkara. Jadi yang menentukan bahwa perkara pidana itu layak atau tidak dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan itu adalah jaksa. Sehingga kita di Indonesia itu sudah mulai bergeser lah terkait dengan penegakan hukum, bahwa penegakan hukum itu tidak semata-mata upaya untuk balas dendam pelaku, tetapi bagaimana kita memulihkan keadaan korban, bahwa di sisi lain ada korban yang mengalami kerugian baik itu material atau imaterial yang harus kita pulihkan seperti itu. Karena kebanyakan jika pelaku tindak pidana ini sudah merasa bahwa saya sudah dilakukan pidana penjara atau seperti apa, kebanyakan pelaku itu tidak mau lagi melakukan secara material ataupun imaterial, sehingga di sini pidana penjara hanya berikan efek hanya balas dendam. Jadi ketika kita melakukan mediasi melalui sistem restoratif justice ini, akan tercipta kedamaian di masyarakat, bahwa bukan semata-mata penegakan hukum ini untuk balas dendam atau menciptakan dendam kepada pelaku terhadap korban atau pelaku, tetapi bagaimana kita menciptakan kedamaian di masyarakat ini, bahwa suatu kejadian pidana itu bisa kita selesaikan melalui itu ketika sudah tercapai perdamaian di antara kedua belah pihak dengan cara memulihkan kerugian korban, maka jaksa dapat menghentikan perkara untuk tidak dilanjutkan ke proses persidangan. Baik Pak, pertanyaan kami selanjutnya, apakah restoratif justice dapat menggantikan sistem peradilan pidana formal atau hanya menjadi pelengkap? Serta bagaimana dengan pendekatan restoratif justice dapat diterapkan pada kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan? Terkait dengan restoratif justice ini, sebenarnya kalau dikatakan sebagai peradilan formal juga, yang namanya peradilan itu kan diadili. Diadili ini dalam artian bagaimana buktian di dalam suatu persidangan itu sampai akhirnya perkara itu terbukti atau tidak terbukti sesuai dengan putusan yang sudah inkrah. Jadi kalau dikatakan restoratif justice ini adalah peradilan formal, saya rasa kalau menurut saya tidak tepat. Tetapi di sini restoratif justice ini kan sebenarnya itu sudah ada sejak dulu. Bahkan kita ini sebagai masyarakat Indonesia yang punya adat dan istiadat, itu hukum adat dulu itu kan sebenarnya banyak yang diselesaikan setiap kejadian yang terjadi dalam hukum adat itu diselesaikan dengan cara perdamaian seperti itu. Bahkan di negara lain juga itu sudah ada, seperti di Amerika, di Inggris atau apa, penerapan konsep restoratif justice ini sudah dilaksanakan. Jadi saya seperti itu, ini fokus kepada penegakan hukumnya terkait dengan bukan mengadilinya tetapi pemberian hak korban. Nah, terus selanjutnya terkait dengan kalau terhadap anak, kita ini anak dalam artian dan perempuan sebagai pelaku, kelompok rentan seperti misalnya orang tua atau apa, memang itu sudah menjadi prioritas kami. Kalau di kejaksaan itu memang setiap kami melakukan ekspos terhadap pimpinan terkait dengan perkara restoratif justice, yang juga kami lihat itu yang paling utama adalah pelakunya.
Pelakunya dalam artian di sini apakah ya kalau anak-anak dan perempuan itu sudah pasti akan kita prioritaskan untuk bagaimana agar perkara ini diselesaikan dengan restoratif justice, apalagi dengan kelompok yang orang tua dan rentan, dan juga terhadap masyarakat yang ke bawah lah istilahnya. Misalnya ada orang yang melakukan pencurian tetapi dalam artian hanya untuk mencari makan. Nah, itu yang kita prioritaskan restoratif justice. Namun terhadap pelaku anak ini kan ini sudah diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, itu namanya diversi. Nah, diversi kan sudah tahu juga diversi seperti apa. Jadi memang sebelum ada restoratif justice ini di undang-undang sistem peradilan pidana anak itu sudah diatur diversi. Jadi ada syarat-syarat tertentu perbuatan pidana anak ini yang memang itu wajib dalam tingkat penyidik, dalam tingkat penuntut umum, dan tingkat pengadilan oleh hakim itu melakukan diversi dalam artian dilakukan upaya perdamaian terhadap pelaku dan korban. Jadi konsep diversi ini sebenarnya mengambil dari asas restoratif justice itu sendiri. Nah, hanya saja kalau di Belgia kami itu restoratif justice berlaku untuk semua pelaku pidana, terus PPA itu berlaku hanya untuk pelaku anak. Baik, selanjutnya bagaimana dengan tindak pembunuhan yang menerapkan restoratif justice? Penerapannya itu Pak dengan restoratif justice. Jadi memang ada beberapa kriteria kami di dalam TPA tahun 2020 itu. Kalau terkait dengan hilangnya nyawa seseorang itu kita tidak mengajukan upaya restoratif justice karena itu dianggap sebagai kejahatan yang pembunuhan kan sadis lah atau seperti itu. Juga terkait dengan bahkan perkara terhadap asusila terhadap anak maupun terhadap perempuan itu kami tidak mengajukan restoratif justice, itu termasuk kejahatan yang biasa. Ada beberapa lah yang mengganggu ketertiban umum, kayak mengancam ketertiban negara, seperti itu yang kami tidak ajukan restoratif justice. Jadi kalau pembunuhan ya pasti dia tidak mau berdamai dengan siapa, orang sudah meninggal juga kan, karena di sini kita restoratif justice terhadap pelaku dan korban, bukan pelaku dengan pihak ketiga atau pihak manapun. Jadi kalau pembunuhan kami bahkan di diversi di pelaku tindak pidana anak itu yang diversi itu tidak masuk kategori untuk dilakukan diversi kalau pembunuhan karena ancamannya sangat tinggi. Baik, sebelumnya Pak, kami telah mewawancarai salah satu dosen di Universitas Hasanuddin dan kami menemukan fakta bahwa di Takalar itu terdapat rumah restoratif justice. Ya. Pertanyaan kami, apa saja program yang telah berjalan untuk mencapai restoratif justice tersebut dan mengapa rumah restoratif justice sekarang hanya ada berada di Takalar, di kabupaten lain mengapa belum ada? Oh iya. Terkait dengan rumah restoratif justice ini kan sebenarnya bukan hanya dari Takalar. Itu hampir semua kejaksaan negeri itu sudah punya rumah restoratif justice. Baik itu rumah restoratif justice yang berada di desa atau kecamatan atau di kantor sendiri. Jadi terkait dengan itu hampir semua itu sudah punya kejaksaan negeri itu sudah punya, dan itu memang sudah program dari Jaksa Agung bahwa harus karena yang namanya rumah restoratif justice ini kan biasanya kita pakai ketika ada beberapa masyarakat yang dalam artian itu jauh dari lokasi kantor, sehingga kita mengambil tempat yang seperti di kecamatan tertentu yang bisa diakses oleh masyarakat, sehingga ketika terjadi proses perdamaian antara korban dengan pelaku itu bisa dilakukan di rumah restoratif justice yang kita punya. Kota Kalar ini punya dua rumah restoratif justice, itu di daerah Palembang Keng Selatan, ada dua di sini. Terus ruangan restoratif justice kami di kantor juga ada satu di situ. Jadi itulah selama ini kita pakai karena memang selain itu restoratif justice, rumah restoratif justice ini diprakarsai oleh Bapak Jaksa Agung, Bapak Jaksa Agung Muda Pidana juga, biar masyarakat juga tahu bahwa penegakan hukum itu tidak hanya melalui peradilan, tetapi bahwa ada konsep penegakan hukum yang oleh negara Indonesia, itu termasuk dalam restoratif justice. Jadi
itu kita punya restoratif justice ini biar masyarakat tahu bahwa penyelesaian perkara pidana itu bisa dilakukan di Bagaimana dengan proses mekanisme restoratif justice bagi kejaksaan? Iya. Di kejaksaan itu ini kan ada proses pra penuntutan. Jadi ketika penyidik mengirimkan SPDP dan berkas perkara ke kejaksaan itu dan sudah dinyatakan lengkap atau berdasar kejaksaan, maka jaksa melihat apakah perkara pidana ini layak untuk diajukan untuk dilakukan proses perdamaian antara pelaku dan korban. Jadi ketika pada saat penyidik setelah melakukan tahap 2 penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke kejaksaan, maka disitulah kami melakukan upaya perdamaian dengan memanggil beberapa pihak. Jadi pihak di sini kita panggil ada beberapa keluarga dari kedua belah pihak antara tersangka dan korban. Selain itu juga kami panggil perangkat pemerintah setempat, kalau dari desa ya perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, biar bagaimana perselisihan yang terjadi antara tersangka dan korban itu dapat menyimpulkan kedamaian di masyarakat. Jadi perdamaian ini tidak hanya juga dari antara pelaku dengan korban, tetapi juga tokoh masyarakat, biar ketika pelaku dan korban kembali ke masyarakat ini sudah tidak ada lagi, sudah selesai lah, sudah damai. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu ketika tercapai proses pendamaian, jaksa mengajukan kepada pimpinan secara berjenjang, kepada Kasipidum, terus kepada Kajari. Terus setelah itu kita ajukan secara berjenjang ke Kepala Kejaksaan Tinggi, dan selanjutnya juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana untuk diberikan persetujuan. Itu biasanya melalui Zoom. Kami pemaparan, Pak, ini kasus izin, ini kasus polisinya seperti ini, sudah dilakukan perdamaian, orangnya seperti ini, dengan kasus posisinya seperti ini, menurut kami layak untuk dihentikan. Nah, terus ketika sudah dapat persetujuan dari pimpinan, kita menerbitkan surat hentian untuk tidak dilimpahkan ke pengadilan. Jadi setelah itu barulah kalaupun tersangkanya ditahan, ya kita keluarkan dari rutan. Ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah menerima di Kejaksaan Negeri Takalar. Terima kasih atas kunjungannya adik-adik dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Makassar. Aladin ya. Iya. Aladin, semoga sukses ke depannya dan dilancarkan tugas-tugas dan kuliahnya. Ya, bersama salah satu dosen Universitas Islam Negeri Makassar, ini Bapak Amiruddin SHMH. Bagaimana sih pandangan Bapak sebagai akademisi hukum mengenai keefektifan penerapan restoratif justice di Indonesia? Kalau menurut saya, penerapan restoratif justice itu adalah hal positif di yang pertama. Kenapa? Karena banyak kelebihan-kelebihannya. Karena restoratif justice itu, kalau menurut pandangan saya, itu masuk dalam ranah litigasi. Itu penyelesaian perkara di luar pengadilan. Nah, diselesaikan bertemunya antara si pelaku dengan si korban. Kemudian berusaha mencapai suatu kesepakatan di antara si pelaku dan si korban. Itu restoratif justice. Dibanding kalau misalnya litigasi masuk di pengadilan atau prosedur hukum acara pidana, itu prosedurnya lama. Nah, di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, sidangnya berlama-lama, itu berbulan-bulan. Kalau restoratif justice itu cepat, murah, dan memenuhi rasa keadilan semua para pihak. Seperti informasi yang saya dapatkan, bahwa DPR RI telah mensahkan KUHP baru untuk mengganti KUHP yang lama yang merupakan warisan dari zaman kolonial Belanda. Dan beberapa poinnya itu tentang pendekatan restoratif justice. Bagaimana menurut Bapak, bagaimana masa depan restoratif justice di Indonesia, terutama setelah diberlakukannya KUHP baru? Kalau menurut saya, karena memang sebelum berlakunya KUHP baru, misalnya kepolisian, itu sudah ada edaran
kepolisian kan peraturan Kapolri untuk mengarahkan setiap prosedur di kepolisian itu bisa restoratif justice. Di kejaksaan pun demikian, peraturan kejaksaan, jaksa pun diarahkan untuk bisa melakukan restoratif justice. Bahkan di pengadilan, jadi kalau misalnya berana perkara perdata, ya masalah utang piutang, kenapa tidak diselesaikan restoratif justice? Kenapa tidak diselesaikan di luar pengadilan? Daripada itu di pengadilan berlama-lama. Itu menurut saya, kalau dikaitkan dengan KUHP baru, menurut saya lebih progresif ketika dimasukkan di dalam KUHP baru. Karena itu pasti ke depan penerapan restoratif justice akan ada di KUHP lama saja. Sudah mulai apalagi KUHP baru. Penerapannya pasti diimplementasikan menurut saya. Karena lebih menguntungkan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pendapat Bapak mengenai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice? Kalau menurut saya, ketika konsep restoratif justice dijalankan, kemudian ada penghentian penuntutan, itu lebih efektif. Ini penghentian penuntutan karena sudah ada kesepakatan diwujudkan antara si pelaku dengan si korban. Ya, kasus pencurian, curi HP. Anda mencuri HP saya. Dalam restoratif justice, saya mengatakan sebagai korban, kembalikan HP saya. Tapi kalau Anda sudah mampu kembalikan HP saya, atau menggantikan HP saya, maka sudah mencapai kesepakatan, mufakat. Restoratifnya sudah berhasil. Saya sudah dapat HP-nya, Anda tidak diprosedur proses secara hukum. Jadi lebih efektif kan, apalagi dalam ranah hukum acara pidana. Karena dalam ranah hukum acara pidana, prosedurnya lama. Ya, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, mengenai dakwaan, jawaban, replik, suplik, pembuktian, dan lain sebagainya. Itu berbulan-bulan. Ya. Kalau ini hanya sebuah hari, bis ini kita restoratif justice, Anda kembalikan HP saya berarti sudah selesai. Artinya saya juga sudah lega sebagai korban. Ya, saya sudah lega. Dibanding kalau misalnya ada yang masuk di pengadilan, ada putusan pengadilan belum tentu pengadilan itu sesuai dengan hati nurani saya. Anda dipenjarakan, diponis oleh hakim untuk dipenjara. Saya HP saya sudah tidak ada. Berarti Anda dipenjarakan, saya jadi apa yang didapatkan? Nah, kalau restoratif justice, saya sudah dapat HP saya kapan? Anda kembali di keluarganya aja, bisa beraktivitas, bisa kuliah dan lain sebagainya. Jadi intinya restoratif justice adalah sebuah pemulihan korban, pemulihan pelaku. Jadi semuanya. Ada yang berpendapat kasus korupsi pun ada yang berpendapat pakar hukum kenapa tidak dilakukan atau terjadi. Baik, seperti yang dijelaskan oleh Pak Aris Munandar, SHMH, selaku dosen hukum Universitas Hasanuddin tentang restoratif justice. Restoratif justice itu diatur secara sektoral oleh aparat penegak hukum seperti jaksa, Kapolri, dan EMA, dan baru diterbitkan di tahun 2024. Dan fakta baru yang kami ketahui bahwasanya ternyata di Sulawesi Selatan terdapat rumah restoratif justice yang berada di Takalar. Restoratif justice juga tidak diatur oleh undang-undang, melainkan diatur secara tertulis. Seharusnya RJ tidak dikaitkan dalam peraturan. Misalnya, dalam Undang-Undang Pidana Anak ada yang dimaksud dengan diversi. Diversi adalah pelaksanaan dari undang-undang untuk mencapai keadilan di luar proses hukum. Tapi dia adalah bagian dari proses pencapaian keadilan restoratif. Ada program yang dibuat untuk mencapai RJ. Bukan RJ yang dibuat program, tetapi harus menjadi tujuan. Terkait penuntutan jaksa, penghentian penuntutan harus mempunyai persetujuan korban dan pelaku. Salah satu program yang bisa kita jalankan untuk mencapai RJ yaitu melalui mediasi penal. Dapat kita ketahui dari penjelasan Pak Amiruddin selaku dosen UIN Alauddin Makassar bahwa restoratif justice itu adalah pendekatan penyelesaian perkara yang lebih cepat, murah, dan efektif dibandingkan dengan litigasi formal.
karena berfokus pada pemulihan hubungan antara si pelaku dan si korban melalui kesepakatan bersama yang adil tanpa melalui pengadilan yang begitu panjang. Nah, dengan diterapkannya restoratif justice itu sudah diatur dalam berbagai regulasi atau aturan dan dianggap lebih efisien. Nah, dengan masuknya restoratif justice ke dalam KUHP baru, itu akan lebih progresif karena diharapkan penyelesaian perkara akan semakin efektif dan memberikan solusi dalam penegakan hukum. Nah, khususnya dalam memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari 3 akademisi hukum yang kami telah wawancarai, yang pertama dari Bapak Rahmat Hidayat SHMH, menyebutkan bahwa restoratif justice dibuat bukan hanya untuk membalas dendam antara korban dan pelaku. Nah, adapun menurut Bapak Amiruddin SHMH, restoratif justice ini digunakan untuk mempersingkat penyelesaian masalah dengan metode yang lebih murah dibandingkan dengan litigasi formal. Nah, dengan dimasukkannya restoratif justice ke dalam KUHP baru, itu akan lebih progresif karena diharapkan penyelesaian perkara akan semakin efektif dan memberikan solusi dalam penegakan hukum. Nah, khususnya untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Dan menurut Bapak Aris Munandar SHMH, teori dari Surya Susanto ada 5 faktor, yaitu substansi, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum, serta lingkungan masyarakat. Nah, restoratif justice ini juga itu diatur secara sektoral oleh aparat penegak hukum. Restoratif justice tidak diatur oleh undang-undang, melainkan diatur melalui peraturan tertulis. Seharusnya restoratif justice tidak dikaitkan dalam bentuk peraturan, misalnya dalam sistem UU Pidana Anak. Ada yang dimaksud dengan diversi. Adapun fakta yang kami ketahui dari mewawancarai 3 akademisi hukum, ternyata di Sulawesi Selatan sendiri, tepatnya di Takalar, ada 2 rumah restoratif justice yang bekerja sampai saat ini.